Terima kasih Pak Adi yang telah berbagi ilmu kembali di malam hari ini. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, senang berjumpa di kesempatan yang baik malam hari ini. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi semuanya. Hari ini kita punya kesempatan untuk belajar, baik belajar dari segi umum maupun juga belajar dari segi ajaran Guru Agung Sang Buddha. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Adi ya, kita mengetahui bagaimana hubungan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Di sini kita mengetahui dan memahami di dalam diri seseorang sesungguhnya terdapat dua hal, yakni pikiran yang baik dan pikiran yang buruk. Jadi kita tahu, kita ini pada dasarnya dibilang buruk juga tidak, dibilang baik, ya kadang-kadang. Ya jadi di sini kita tahu bahwasanya ada kecenderungan-kecenderungan, termasuk yang kita ulas di malam hari ini. Sebetulnya di dalam pikiran bawah sadar kita ini juga termuat hal-hal yang baik juga. Selain ada hal yang baik, di dalam alam bawah sadar kita ini juga ada hal yang buruk. Kalau mahasiswa ya sekolah tinggi agama Buddha, Nalanda, tidak asing dengan istilah yakni kama wacara sobana, pikiran baik. Dikatakan di situ pikiran ini ya disebut pikiran yang baik adalah ketika pikiran itu muncul didasari dengan perasaan menyenangkan bersama dengan pandangan benar dan muncul secara tanpa ajakan. Dalam bahasa Pali, somanasa sahagatang, nyana sampayutang, asangkarikang. Nah, di akhir itu ada kata yakni asangkarikang. Asangkarikang itu adalah tanpa ajakan. Artinya apa kalau tanpa ajakan itu? Yakni otomatis. Otomatis. Jadi tidak perlu diajak, dia otomatis muncul. Nah, yang sering kali perlu kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, asangkarikang yang muncul dalam kehidupan kita, otomatis yang keluar, kecenderungan-kecenderungan apa yang sering keluar. Coba diperhatikan. Apakah itu bersama dengan pandangan benar? Ataukah itu bersama dengan pandangan salah? Apa itu pandangan benar? Sebelum kita melakukan apapun, kita sudah mengerti, ini ada akibatnya ini loh. Kadang-kadang dalam kecenderungan kita ini kan kadang-kadang mikir belakangan, melampiaskan duluan. Ya maka ada bilang, ya Bante, kadang-kadang kita menyesal. Kenapa ya menyesalnya belakangan? Ada yang guyon juga. Ya kalau menyesalnya itu awal namanya bukan penyesalan tapi pendaftaran. Ada yang bilang begitu. Ya ada yang bilang begitu. Ini sebetulnya kita belajar untuk kembali ke dalam menilik tentang kecenderungan-kecenderungan kita. Alam bawah sadar yang bekerja yang muncul secara otomatis seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Adi, tanpa disadari, namanya otomatis, tanpa perlu diajak-ajak, dia muncul ke permukaan. Ada hal-hal baik dalam pikiran umat Buddha, terkhusus ya asangkarikang. Banyak umat Buddha kalau sudah lihat kotak dana, ya kalau umat Buddha lihat kotak dana itu tidak perlu mikir, langsung buka dompet, langsung masukkan. Ya. Itu sudah terbentuk di dalam alam bawah sadar. Kemudian lihat rupang Buddha ya, lihat rupang Buddha kemudian beranjali. Ada yang demikian. Tidak perlu disuruh-suruh, dia seketika. Kok bisa? Ya inilah, sudah masuk
di dalam alam bawah sadar. Nah, pandangan benar mengerti tentang akibat yang didahului paham tentang sebab. Makanya tadi kita belajar dua dari Pak Adi, ada pikiran sadar dan ada pikiran alam bawah sadar. Pikiran sadar menjadi sebabnya, pikiran alam bawah sadar menjadi akibatnya. Maka di sini membuka pemandangan, ya, pemahaman kepada kita. Ini loh, kecenderungan-kecenderungan kita. Setelah kita tahu hal ini, karena pada dasarnya ini adalah ya baik atau buruk, sebetulnya kitalah yang menentukannya. Alam bawah sadar Anda ingin Anda isi hal yang baik, itu sebetulnya kembali kepada latihan Anda kok. Ya, jadi kita tidak bisa kemudian menyalahkan, oh Bante itu sudah bawaan lahir. Ya kalau seseorang berkeyakinan demikian, lah untuk apa kita melakukan pelatihan? Pada dasarnya orang bisa diperbaiki selama seseorang itu mau membuka diri. Makanya di antara bapak dan ibu, kalau punya kecenderungan yang suka muncul adalah pikiran-pikiran yang buruk, duduk bawaannya sinis, lihat orang berhasil bawaannya iri, ya. Lihat orang seneng malah dicurigai, lihat orang susah malah bahagia. Itu munculnya seketika, dan itu menggambarkan bagaimana isi dari kecenderungan-kecenderungan di alam bawah sadar kita. Kalau ada hal yang tidak menyenangkan, langsung nyolot marah. Ini sebetulnya gambaran. Dan sekali lagi yang harus dipahami, setiap orang pada dasarnya bisa diperbaiki selama seseorang itu mau berlatih. Makanya ada ungkapannya, jadilah seperti halnya cangkir yang terbuka. Jangan dipenuhi isi. Ya, jadi di sini jangan sampai cangkirnya tertutup dan sudah penuh. Maka ketika kita di dalam komunitas seperti ini kita belajar. Ya seperti kita mendengar dari Pak Adi tadi kan kita tahu, oh ada loh pikiran sadar yang aktif, yang bersifat analisis. Ada loh pikiran bawah sadar yang muncul secara otomatis dan itu menguasai. Kenapa dikatakan alam bawah sadar begitu banyaknya berkuasa? Coba bayangkan, kalau ibu bapak mau pergi ke pasar, ya ibu bapak mau pergi ke pasar, apakah selama sepanjang perjalanan itu penuh dengan perhatian? Tentu tidak. Bahkan ada orang yang ke pasar malah tahu-tahu sudah sampai sepasar. Ya, bahkan ada orang pulang dari kantor, tahu-tahu sudah sampai rumah. Itu menggambarkan bagaimana kerja dari pikiran bawah sadar. Jadi Anda bisa sampai rumah, itu sebetulnya bukan karena semata-mata Anda sadar. Sadar pertama, sadar mau pulang. Ya, sadar mau pulang. Sisanya, itu sebetulnya adalah kerja dari alam bawah sadar. Anda mau masuk gang mana, Anda tidak mikir-mikir lagi. Apakah benar atau salah, masuk aja. Kenapa? Karena sudah ada pola. Namanya alam bawah sadar itu sudah ada polanya. Nah, polanya itulah yang perlu kita perbaiki. Orang yang punya kecenderungan marah berarti ada pola yang sudah terbentuk di sana. Orang yang sudah punya pola yakni ketenangan, dia juga sudah punya bentukan di sana. Jadi di sini ketika mendengar ulasan ini, saya harapkan para bapak dan ibu jangan kemudian mengatakan, oh ini sudah bawaan lahir Bante. Sebetulnya ini bergantung dari pola yang kita bentuk. Karena tadi dikatakan oleh Pak Adi, pikiran sadar adalah sebabnya, alam bawah sadar adalah akibatnya. Artinya apa? Apa yang ada di alam bawah sadar itu sebetulnya sudah ada pola yang dibentuk dari pikiran sadar kita. Kenapa kita perlu mendengarkan dhamma? Kenapa kita perlu latihan sila? Ada kata latihan. Apa gunanya latihan? Supaya terbentuk pola. Makanya kalau Anda lihat atlet-atlet bulu tangkis itu, berapa jam tuh dia latihan? Ya. Dia lempar koknya ke sana, dia ambil ke sana. Untuk apa? Supaya refleksnya cepat, supaya terbentuk pola cepat.
Sama di dalam diri kita. Sebetulnya kita yang sekarang ada, baik diperhatikan maupun tidak diperhatikan, kembali kepada apa yang Anda sering biasakan. Kalau Anda tidak ngapa-ngapain, pikiran Anda sering kemana? Seringkali kalau tidak ngapa-ngapain, kemudian teringat masa lalu yang menyedihkan. 1 jam sedih, 2 jam sedih, 3 jam sedih. Artinya apa? Masuk ke dalam alam bawah sadar kita, kita buat pola. Kalau tidak ngapa-ngapain muncul kesedihan. Beda dengan orang yang latihan. Beda orang yang latihan. Kalau tidak ngapa-ngapain, ngapain? Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Apa yang terjadi? Ketika tidak ngapa-ngapain, tidak ada kesedihan. Yang ada adalah semoga semua makhluk bahagia. Ya, jadi jangan sampai ibu bapak apa yang langsung muncul langsung ditanggapi. Ingat loh ya, Anda adalah pembentuk kehidupan Anda. Ya, Anda pembentuk kehidupan Anda. Kalaupun ada hal yang kurang berkenan, mohon ya. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon bikin pola yang baru. Ya, kadang-kadang salah satunya yang seringkali orang yakni lakukan dan seringkali ceritakan, Bante, sebetulnya itu saya semangat loh Bante. Sebetulnya saya semangat. Ada yang bilang begitu. Aslinya tuh saya semangat loh Bante. Tapi kalau sudah ketemu kasur, lihat televisi, apalagi lihat buku, waduh bawaannya ngantuk. Kemudian itu diperkuat, apa yang terjadi? Lihat buku sama dengan ngantuk. Makanya kalau lagi ngantuk jangan baca buku supaya tidak punya asosiasi. Ya, supaya tidak punya hubungan. Makanya bikin pola dulu. Aktivitas yang lain kalau sudah siap baru belajar lagi. Saya pun juga membuat pola juga. Karena pada dasarnya setiap orang ini bisa berubah. Yang diawali dari pandangan benar. Ketika seorang sudah punya pandangan benar, seseorang akan mengerahkan seluruh usahanya, yakni memasukkan hal-hal baik ke dalam dirinya. Dan ingat, pikiran bawah sadar itu lebih dominan. Nah, supaya bawah sadar itu tidak menguasai kita, terkhusus yang buruk-buruk ya, jangan mudah dibawa oleh perasaan. Ya, jangan mudah dibawa oleh perasaan, termasuk orang-orang yang aslinya ingin baik, tapi sudah lanjur buruk, bukan memperbaiki, tapi kemudian dia menggunakan penilaian perasaan. Yang buruk tidak hanya saya kok, masih banyak yang lain kok. Jadi pikiran sadarnya tidak digunakan. Yang digunakan hanyalah menutupi dengan emosi, masih banyak yang buruk. Kenapa saya harus baik? Mbok ya jangan marah. Oh banyak orang marah kok. Marah itu wajar. Terdorong oleh apa? Perasaan. Dan kalau kita menggunakan pikiran sadar, ya, pikiran sadar tidak jadi marah. Ya, marah itu gila. Ya, marah itu gila. Dendam itu bodoh. Ya, marah itu gila, dendam itu bodoh. Kenapa? Karena orang yang marah tidak bedanya dengan orang gila. Ya, kalau Anda dendam itu tidak bedanya dengan Anda bodoh. Ya, yang Anda dendamin dia tidur nyenyak, makan enak, Anda menderita. Asem tenan dia itu. Bikin saya susah. Dia tidak susah kok, Anda yang bikin sendiri susah. Makanya disinilah kita gunakan pelatihan-pelatihan. Ya, ada pandangan benar, kita harus munculkan usaha benar. Ya, usaha benar. Karena pikiran ini ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang buruk ini tidak kita harapkan, maka kita berusaha untuk memunculkan hal-hal yang baik. Dan latihan dalam keseharian, tolong sebelum melakukan apapun yang pertama, pertimbangkan manfaatnya. Supaya apa? Kalau manfaat itu selalu dikuatkan, nanti di dalam bawah sadar Anda, sebelum Anda memutuskan apapun, Anda sudah punya pertimbangan otomatis muncul. Apa ya manfaatnya ya? Apa ya manfaatnya ya? Kadang-kadang kan kita bukan berpikir manfaatnya, tapi berpikir enaknya. Ya, padahal tidak bermanfaat, yang penting enak aja. Aduh Bante, saya susah ini gara-gara keenakan tuh. Ya, makanya di sini perlu sekali ya dimengerti oleh para bapak dan ibu terkhusus
tolong sebelum melakukan sesuatu perhatikan apa manfaatnya. Ya. Kemudian lihat kesesuaian, pantas enggak? Pantas enggak? Dan yang jelas, dekatkanlah diri Anda kepada hal-hal yang benar. Artinya hal-hal yang benar ya, seringlah mendengar hal-hal yang baik. Karena apa yang Anda dengarkan, ya, apa yang Anda dengarkan akan mudah mempengaruhi cara pandang Anda. Kalaupun sekarang Anda situasinya kurang membahagiakan, mungkin ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi Anda, janganlah berkecil hati. Buatlah pola yang baik dalam kehidupan Anda. Yang malas, mulailah untuk bersemangat. Yang bodoh, mulailah belajar. Yang tidak sungguh-sungguh, mulailah untuk sungguh-sungguh. Karena pada dasarnya, kehidupan ini ada polanya. Kalau sudah polanya terbentuk, nanti tidak usah diajak-ajak, sudah otomatis. Ada kemarahan, tidak jadi marah. Ada kebahagiaan, ikut bahagia. Kenapa? Karena seling latihan. Ya, karena siklus kehidupan kita ini panjang dan jauh, kita juga akan ketemu hal-hal bukan hanya yang menyenangkan saja, tapi kita juga ketemu hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau di sisi yang tidak menyenangkan, bangkitlah, bangkitlah. Ya, bangkitlah. Jangan mengatakan, ini saya sudah dikuasai Bante. Sadarlah, sadarlah. Ya, sadarlah, jangan lengah, jangan lengah. Ya, jangan lengah, sadarlah, jangan lengah. Karena sebetulnya kita yang menentukan kehidupan kita. Anda bisa punya kekayaan karena Anda bekerja dengan sungguh-sungguh. Anda juga menyimpannya dengan sungguh-sungguh. Dan inilah kesempatan yang baik yang bisa kita gunakan di malam hari ini. Apa yang Bante ingin sampaikan hanya 3 sebetulnya. Milikilah pandangan benar, kemudian munculkanlah usaha benar, dan perhatikan apa yang saat ini Anda kerjakan. Yang baik supaya tambah lebih baik, yang buruk supaya menjadi berkurang, syukur-syukur menjadi hilang. Inilah yang perlu Bante sampaikan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Di dalam ulasan yang singkat ini, semoga Anda bisa mengerti. Andai kata Anda belum mengerti, kita akan lanjutkan kembali di sesi berikutnya. Terima kasih.